Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kyankun atau Martial Universe Season 9 episode 23 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di sebuah dunia penuh dengan energi kuat dan para pejuang yang mahir menggunakan kekuatan alam semesta. Sebuah pertempuran mematikan antara dua sosok besar sedang berlangsung. Di atas langit yang kelam dan dipenuhi energi, sebuah bentrokan antara dua kekuatan yang tak tertandingi mencapai puncaknya. Mereka adalah Lindong dan orang tua tulang jahat. Saat ini, ratusan rantai merah berkilauan menembus langit seperti naga api, berputar di sekitar sosok lelaki tua yang sedang melayang di udara. Rantai-rantai ini tidak hanya menembus tanah, tetapi juga mencoba menjerat Pak Tua tulang jahat yang kuat. Cahaya abu-abu yang berkilauan di langit tampaknya menjadi penghalang bagi cahaya matahari, seolah-olah seluruh alam semesta ini berada di bawah kekuatan dahsyat yang mendominasi. Orang tua tulang jahat yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan awalnya tampak terkejut oleh serangan mendadak ini. Namun, rasa kagetnya segera tergantikan oleh tawa dingin. Dengan gerakan cepat, kedua tangannya membentuk cakar. 10 lampu hitam muncul dari tangannya seperti pedang tajam yang menyapu rantai merah di sekitarnya. Dalam sekejap, rantai-rantai itu terpotong menjadi beberapa bagian, berhamburan ke segala arah. Madewar. Suara ledakan kecil terdengar memecah keheningan. Namun, Lindong yang berdiri di bawah tidak menunjukkan rasa takut. Matanya tajam dan penuh ketenangan. Kedua tangannya menekan tanah, menyerap energi Yuan dari dalam bumi. Kekuatan Yuan ini, sumber daya yang memberi kehidupan bagi alam semesta, mulai bergetar di dalam tanah. Segera, tanah itu mulai retak dan rantai-rantai merah kembali keluar, jumlahnya tak terhitung, menyerang Pak Tua tulang jahat dari segala arah. Meskipun serangan Lindong begitu ganas dan tanpa henti, si tua tulang jahat tetap tak tergoyahkan. Dengan mudah, ia menggerakkan tangannya dan angin cakar tajam berhembus, menghancurkan setiap rantai yang mendekatinya. Dia tertawa dingin sambil bertanya, "Apa kau benar-benar berpikir bisa menjebakku dengan ini? Mimpi?" Lindong tetap diam, tidak terpengaruh oleh ejekan lawannya. Raut wajahnya tenang namun berbahaya. Satu demi satu, rantai merah terus muncul dari dalam tanah, bergerak seperti ular beludak yang mencari mangsa. Mereka mengelilingi tubuh Pak Tua tulang jahat dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat rantai merah itu, orang tua tulang jahat pun berkata dengan nada penuh keyakinan, "Tidak ada gunanya." Lalu, sekali lagi, tangannya yang berbentuk cakar mengiris udara, menghancurkan rantai-rantai itu. Namun, Lindong tersenyum dingin saat rantai-rantai itu terpotong. Dari setiap potongan rantai yang hancur, muncul selusin rantai yang lebih kecil. Rantai-rantai baru ini tidak bergerak secara acak, melainkan bergerak dengan lincah seperti ular. Dan dengan cepat, melilit tubuh Pak Tua tulang jahat, mengikat erat tubuhnya. Pak Tua tulang jahat merasakan ancaman yang semakin dekat. Dengan ekspresi penuh kemarahan, ia berusaha melepaskan diri. Kekuatan Yuan yang meledak dari dalam tubuhnya berusaha mematahkan rantai-rantai yang melilitnya. Namun, kali ini rantai-rantai itu tidak mudah dipatahkan. Kekuatan gelap mengalir di dalam rantai itu, menambah kekuatan luar biasa yang tak terlihat sebelumnya. Pak Tua tulang jahat sontak terkejut sampai bertanya-tanya, "Apa ini?" Untuk pertama kalinya, ekspresi tulang jahat berubah. Rantai-rantai yang tampak kecil itu kini terbukti lebih berbahaya dari yang dia duga. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, ia tidak dapat mematahkan rantai-rantai ini. Lindong dengan ekspresi puas memandang lawannya dari bawah sambil berkata dengan dingin, "Sepertinya kau terlalu meremehkanku." Rantai-rantai yang digunakan Lindong kali ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Di dalam rantai ini tersimpan kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan pelahap yang dapat melemahkan musuh dari dalam. Orang tua tulang jahat mendengus dingin, matanya memancarkan kebencian, lalu berbicara dengan nada angkuh, "Kau mungkin berhasil menahanku, tetapi membunuhku bukanlah hal yang mudah." Ia kemudian segera menginjak udara dengan keras, dan pilar kekuatan Yuan setinggi 1000 kaki muncul dari tubuhnya, melesat ke arah Lindong dengan kecepatan yang mengerikan. Rantai-rantai merah melingkar di langit, menciptakan perisai besar di atas Lindong, melindunginya dari serangan mematikan itu. Pada saat yang sama, Lindong mengeluarkan sebuah tablet kuno berwarna merah dari tangannya. Tablet itu memancarkan cahaya yang luar biasa panas, hingga bahkan kekuatan Yuan di sekitar mereka mendidih karenanya. Ini adalah tablet api ilahi kuno, sebuah artefak yang memiliki kekuatan pemusnah yang luar biasa. Lindong menatap tablet itu dengan mata yang membara, penuh dengan tekad.
Dia tahu ini adalah satu-satunya senjata yang dapat menghancurkan Pak Tua Tulang Jahat. Tanpa ragu, Lindong menggenggam tablet itu lebih erat dan memuntahkan beberapa tetes darah esensinya ke atasnya. Darah itu bercampur dengan api yang membakar tablet kuno itu, membuat nyala api berubah menjadi merah darah. Dengan suara pelan namun penuh kekuatan, Lindong berbisik, "Panah api pembakaran semesta." Segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, api merah darah mulai naik ke langit dari tablet tersebut dan berubah menjadi sebuah panah panjang yang mengerikan. Panah itu memancarkan energi yang sangat menakutkan, seolah-olah mampu memusnahkan segalanya. Bahkan ruang di sekitarnya tampak bergetar. Orang tua tulang jahat yang melihat serangan ini merasakan ancaman kematian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ekspresi wajahnya berubah drastis dan tanpa membuang waktu, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan rantai yang menjeratnya. Dalam sekejap, ia berhasil melepaskan diri. Namun, Lindong tidak memberikan waktu baginya untuk melarikan diri. Lindong menarik busur imajiner di udara, membidik langsung ke arah orang tua tulang jahat. Matanya berubah sedingin es saat dia melepaskan jari-jarinya, membiarkan panah api itu melesat menuju lawannya. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, panah itu menembus udara, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Bahkan waktu tampaknya melambat, memberikan ruang yang cukup bagi panah itu untuk mencapai sasarannya. Orang tua tulang jahat hanya bisa merasakan kengerian saat panah itu mendekat. Maduar! Panah panjang yang terbuat dari api merah darah itu menghantam tubuh orang tua tulang jahat dengan keras, menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang langit. Ruang di sekitarnya bergetar dengan keras dan api merah darah menyebar, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah ledakan, tubuh orang tua tulang jahat terbungkus oleh api merah darah yang mengerikan, perlahan-lahan menghilang di dalamnya. Di kejauhan, Lindong terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kelelahan, namun senyum puas tersungging di wajahnya. Dia tahu ini adalah akhir dari pertarungan. Di bawah langit yang bergejolak, kobaran api merah darah melonjak, menyebar ke segala penjuru. Gelombang api itu seolah dipicu oleh kekuatan yang tidak bisa ditahan, mengguncang seluruh domain di dalam kuali raksasa yang memanaskan tempat itu. Distorsi hebat menggema, menyebabkan ruang di dalamnya menjadi sangat tidak stabil. Di tengah semua ini, tampak Lindong berdiri dengan wajah pucat, menatap ke langit yang terbakar. Matanya mengarah tajam ke arah kobaran merah, seolah mencari tanda akhir dari kekuatan besar yang baru saja dilepaskannya. Hal ini terjadi karena Lindong baru saja menggunakan salah satu teknik pamungkasnya, sebuah serangan yang tidak bisa diulanginya dalam waktu dekat. Lindong tahu bahwa jika serangannya tidak cukup kuat untuk mengalahkan musuhnya, orang tua tulang jahat, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Sambil merasakan ketegangan, Lindong bergumam mengatakan, "Setengah langkah menuju ranah kematian mendalam. Betapa sulitnya berhadapan dengan kekuatan seperti ini." Saat ini di tangannya terdapat sebuah benda yang menyimpan kekuatan luar biasa, tablet api ilahi kuno. Tanpa benda ini, Lindong mungkin sudah lama memilih untuk menghindari pertempuran langsung dengan orang tua tulang jahat. Lindong ini berpikir dan bertanya-tanya dengan kecemasan yang tergambar jelas di wajahnya. Apakah Pak Tua Tulang Jahat telah dihabisi? Namun, pertanyaan ini langsung terjawab oleh suara samar terdengar di benaknya, yaitu suara dari roh batu kuno leluhur, sosok misterius yang selalu menemani Lindong. Jawaban ini seketika membuat Lindong langsung tersentak. Kekuatan Yuan yang tersisa di tubuhnya mulai beredar lebih cepat saat dia mempersiapkan diri untuk mundur. Jika orang tua tulang jahat belum mati, satu-satunya pilihan Lindong hanyalah melarikan diri. Dengan geram, Lindong berkata, "Tetap saja, selama dia belum mati, dia tetaplah ancaman besar. Jika orang tua tulang jahat dibiarkan hidup, dia akan menjadi musuh yang jauh lebih berbahaya di masa depan." Lindong tidak ingin mengambil resiko itu. Lindong kemudian menggertakkan giginya. Saat dia hendak berbicara lebih lanjut, tiba-tiba api berwarna darah yang menutupi langit mulai memudar. Fluktuasi energi yang menakutkan juga berangsur-angsur melemah. Lindong mengawasi dengan cemas, melihat api surut perlahan-lahan sebelum akhirnya sebuah sosok muncul di baliknya. Sosok itu hangus, tubuhnya luka parah. Orang tua tulang jahat, alis setengah langkah menuju ranah kematian mendalam, tampak seperti bayangan dari dirinya yang sebelumnya. Dia kehilangan lengan kirinya dan kaki kanannya, sementara darah mengucur deras dari anggota tubuhnya yang hilang. Cedera yang dialaminya begitu parah, tubuhnya nyaris hancur. Bahkan dalam kondisinya yang mengerikan, orang tua tulang jahat memancarkan aura yang lelah namun penuh kebencian. Lindong menatap tubuh yang hampir hancur itu dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka serangannya mampu melukai orang tua tulang jahat seburuk itu. Kekuatan dari tablet api ilahi kuno benar-benar menakutkan, bahkan mampu membuat seorang alis setengah langkah menuju ranah kematian mendalam terpuruk seperti ini.
Tak berselang lama, teriakan melengking keluar dari mulut orang tua tulang jahat. Dengan matanya yang merah menyala menatap Lindong dengan kebencian yang membara. "Sialan, beraninya kau melukaiku seperti ini." Mendengar teriakan ini, Lindong pun menyeringai. Meskipun tubuhnya terasa lelah, dia mengangkat kepalanya dan dengan suara lantang penuh keyakinan dia berkata, "Hari ini aku tidak hanya akan melukaimu, tapi aku juga akan membunuhmu." Merasa cemas dengan perkataan Lindong, Yan pun langsung memperingatkan dengan mengatakan, "Lindong, jangan gegabah. Dia mungkin terlihat lemah, tetapi kondisimu juga tidak lebih baik. Jika dia tahu kamu tidak bisa menyerang lagi, dia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu." Seketika Lindong terdiam sejenak. Dia tahu Yan benar, tapi dia juga tahu satu hal, dia harus mempertaruhkan segalanya. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat dadanya dan memuntahkan seteguk darah esensi lainnya ke tablet api ilahi kuno, seolah-olah dia siap melancarkan serangan pamungkas lainnya. Melihat itu, wajah orang tua tulang jahat berubah ketakutan. Dia sudah cukup merasakan kekuatan dari serangan sebelumnya, dan sekarang melihat Lindong siap menyerang lagi membuatnya takut setengah mati. Dengan penuh nada kebencian, Pak tua tulang jahat kemudian berteriak dan berkata, "Aku akan mengingat ini. Begitu aku pulih, aku akan mengejarmu hingga ke ujung dunia." Tanpa berpikir panjang, dia langsung memutuskan untuk kabur, meledakkan lengan kirinya sendiri untuk menciptakan celah di dimensi kuali langit terbakar. Cahaya berdarah menyelimuti tubuhnya saat dia melarikan diri dengan cepat, meninggalkan Lindong sendirian di kuali yang sekarang semakin sunyi. Sementara itu, Lindong terhuyung-huyung ke belakang. Dia pun muntah darah segar setelah Pak tua tulang jahat kabur. Tablet api ilahi kuno di depannya meredup, kehilangan kekuatan setelah digunakan secara berlebihan. Lalu Lindong hanya bisa tertawa pahit sambil bergumam, "Pengecut tua yang takut mati." Dia sadar bahwa darah yang dimuntahkannya sebelumnya hanyalah tipuan untuk menakuti musuhnya. Tapi tak disangka, orang tua tulang jahat benar-benar termakan tipuan itu dan memilih untuk kabur. Yan kemudian kembali memperingatkan Lindong, "Apa yang kamu lakukan sangat berisiko. Jika dia menyadari bahwa itu hanya gertakan, kau pasti sudah mati." Lantas, Lindong pun mengangguk lelah sambil menjawab, "Aku tahu, tapi dalam keadaan seperti ini, aku tak punya pilihan lain selain menakut-nakutinya." Lalu, Lindong mulai menarik nafas panjang, memasukkan tablet api ilahi kuno ke dalam tubuhnya dan bergegas pergi dari tempat itu, mencoba menemukan tempat untuk memulihkan kekuatannya yang sudah hampir habis. Di tempat lain, di pulau pertemuan bela diri, Gu Mengki berdiri cemas, matanya yang cantik menatap ke kejauhan, ke arah di mana Lindong pergi sebelumnya. Kecemasan dan pertanyaan-pertanyaan terukir di wajahnya. Apa yang terjadi padanya? Tidak jauh dari sana, Gu Shou yang berdiri di belakangnya mencoba menenangkan Gu Mengki dengan mengatakan, "Pak tua tulang jahat itu belum kembali. Sepertinya Lindong masih selamat." Namun Gu Mengki hanya bisa tertawa getir. Dia tahu bahwa Lindong telah dikejar oleh Pak tua tulang jahat, seorang ahli yang tak tertandingi. Peluang Lindong untuk selamat sangat kecil. Gu Shou pun sebenarnya tidak terlalu yakin. Mereka semua mengira Lindong pasti akan menemui ajalnya. Namun di langit jauh, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Suara ini membuat Gu Shou mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Orang tua tulang jahat telah kembali." Melihat hal demikian, Gu Mengki merasa hatinya tenggelam. Namun saat sosok Pak tua tulang jahat muncul di udara, seluruh pulau seni bela diri pun terdiam. Di hadapan mereka berdiri seorang pria tua dengan tubuh yang hancur lebur, kehilangan anggota tubuhnya. Tubuhnya bersimbah darah. Seluruh pulau melihat dengan mata terbelalak. Banyak dari mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Sementara Gu Mengki dan Gu Shou hanya bisa saling bertatapan. Keheranan tak bisa mereka sembunyikan. Lindong yang mereka kira sudah pasti kalah, ternyata mampu melukai orang tua tulang jahat hingga seperti ini. Gu Shou pun akhirnya mengerti, Lindong bukan sekedar pemuda biasa. Di sisi lain, tepatnya di tengah-tengah lautan iblis yang kacau, nampak Lindong yang baru saja telah menghabiskan 10 hari terakhir memulihkan diri dari pertempuran hidup mati yang hampir merenggut nyawanya. Meskipun Lindong terlihat kurus, tapi di dalam tubuhnya dia bisa merasakan kekuatan yang mengalir deras seperti sungai yang baru saja kembali ke alirannya. Senyum samar muncul di wajahnya saat dia mengepalkan tangan, merasakan setiap serat otot dan tulang di tubuhnya kembali penuh dengan kekuatan. Di langit biru di atasnya, burung-burung terus melayang, seakan tak peduli dengan pertempuran epik yang baru saja terjadi di antara manusia-manusia yang bertarung dengan nasib.
Lindong kemudian menarik nafas dalam-dalam, mengingat kembali pertempuran sengit melawan Pak Tua tulang jahat. Meski Lindong berhasil melukai parah Pak Tua itu, dirinya juga mencapai batas kekuatannya. Dalam kondisi yang begitu kritis, dia memutuskan untuk mundur dari medan perang dan mencari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri. Setelah 10 hari pemulihan yang berat, dia akhirnya berhasil melepaskan segel tulang kutukan yang ditanamkan oleh Pak Tua tulang jahat di dalam tubuhnya. Dengan tenang, Lindong menatap ke arah pulau seni bela diri sambil bergumam. Meskipun Pak Tua itu sangat kuat, dengan cedera serius yang dia derita, tidak mungkin dia bisa pulih dalam beberapa bulan ke depan. Lindong tahu bahwa meski tidak dapat menghancurkan Pak Tua tulang jahat sepenuhnya, setidaknya dia telah memberi dirinya cukup waktu untuk bersiap menghadapi ancaman berikutnya. Orang tua itu mungkin adalah makhluk abadi dengan kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang, tetapi untuk sementara Lindong merasa cukup aman dari ancamannya. Perhatiannya kini beralih ke tugas yang ada di depan mata. Dia harus mengumpulkan batu esensi api gunung berapi dan memperbaiki gerbang langit yang membara sebelum pertemuan mendatang. Selama waktu pemulihan Pak Tua tulang jahat, Lindong bertekad untuk tidak lagi menghadapi situasi putus asa seperti sebelumnya. Lebih penting lagi, dia juga ingin mendapatkan informasi tentang teman-temannya, yakni Martin dan Xiaoyan yang keberadaannya masih menjadi misteri. Salah satu tempat yang menarik perhatian Lindong adalah wilayah pedagang langit, sebuah wilayah yang unik di lautan iblis yang kacau. Wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang dipenuhi oleh para pedagang dan petualang dari berbagai penjuru dunia. Di sini, Pengadilan Pedagang Langit, sebuah faksi besar yang terkenal karena kekayaannya dan keahliannya dalam mengumpulkan informasi, mengendalikan banyak hal. Lindong berpikir, di tempat seperti ini, dia mungkin bisa mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan teman-temannya atau bahkan menemukan peta laut yang hilang untuk membantunya mencari simbol kuno kedua. Hal demikian membuat Lindong membuat sebuah keputusan kalau dirinya harus menuju pelelangan itu, karena saat ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan apa yang dirinya butuhkan. Dengan tekad yang kuat, Lindong mengangkat tubuhnya dari tanah, melesat ke langit seperti sinar cahaya, meninggalkan pulau kecil itu di belakangnya. Perjalanan ke wilayah pedagang langit membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan dengan kecepatan terbang Lindong yang luar biasa. Namun, dia tidak merasa terburu-buru. Lelang di Pengadilan Pedagang Langit masih akan berlangsung dalam waktu sebulan, memberinya cukup waktu untuk tiba di sana tanpa terburu-buru. Selama perjalanan, Lindong memanfaatkan waktu untuk terus melatih kendali atas energi yuannya. Awalnya, dia perlu berhenti setiap beberapa jam untuk beristirahat, tetapi setelah beberapa hari terbang terus-menerus, dia semakin mahir mengatur penggunaan energinya. Dia belajar bagaimana memfokuskan energi yuan hanya pada bagian tubuh yang benar-benar membutuhkannya, memperpanjang durasi penerbangannya. Ini adalah pelatihan yang berguna, mengingat perjalanan panjang ini juga penuh dengan bahaya. Perairan lautan iblis yang kacau tidak pernah benar-benar aman. Selama beberapa hari, Lindong bertemu dengan kapal-kapal dagang yang melintas, dan kadang-kadang dia mendarat untuk mendapatkan informasi dari para awak kapal. Namun, sebagian besar waktu dia memilih untuk tetap terbang sendirian, menghindari konflik yang tidak perlu. Suatu hari, setelah terbang selama lebih dari 20 hari, Lindong mulai mendekati wilayah pedagang langit. Dia telah melewati berbagai bencana alam dan menghadapi beberapa konflik dengan makhluk laut serta bajak laut. Tetapi sejauh ini perjalanannya cukup lancar. Namun, ketenangan ini segera terganggu ketika suara di dalam kepalanya, Yan, tiba-tiba memperingatkannya. Dengan suaranya yang samar, Yan mencoba memberi peringatan. Lindong, ada beberapa kehadiran yang mencurigakan di sekitar sini. Mendengar peringatan ini, sontak Lindong menyadari kalau di wilayah ini kemungkinan ada bajak laut. Pasalnya, di wilayah ini, pertemuan dengan bajak laut sudah menjadi hal yang biasa. Selama perjalanannya, dia sudah beberapa kali berurusan dengan kelompok-kelompok perampok laut yang brutal. Lalu, Yan pun menjawab Lindong dengan mengatakan, "Tidak, mereka lebih dari itu. Lihat ke arah barat daya." Lindong kemudian memandang ke arah yang disebutkan, dan tak lama kemudian dia melihat lebih dari 100 sosok berkumpul di atas permukaan laut. Mereka menunggangi hiu besar berwarna darah, dan tubuh mereka tampak bersisik dengan mata merah yang berkilat tajam. Saat dia mendekat, Lindong pun mengenali kalau mereka berasal dari klan hiu setan darah dari suku iblis laut. Lindong ternyata telah mendengar tentang klan ini sebelumnya. Mereka terkenal karena kekejamannya dan sering terlibat dalam pertarungan berdarah dengan faksi-faksi manusia di lautan iblis yang kacau.
Tampaknya kelompok ini sedang dalam misi penting, mengingat barisan yang mereka bawa begitu kuat. Saat Lindong terus mendekat, salah satu pemimpin kelompok itu, seorang pria dengan trisula besar di tangannya, tiba-tiba mengeluarkan peringatan. Klan hiu setan darahku sedang menjalankan misi di sini. Siapapun yang tidak terlibat harus segera pergi. Saat mendengar peringatan itu, Lindong bisa merasakan aura yang kuat memancar dari tubuh pria itu. Dia jelas seorang ahli tingkat kehidupan mendalam seperti dirinya. Meski ada dorongan untuk menyelidiki lebih jauh, Lindong memutuskan untuk tidak mencari masalah yang tidak perlu. Dia mengangguk ringan, kemudian melesat ke arah yang berbeda, menjauh dari mereka. Namun, dia tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang tumbuh dalam hatinya. Mengapa anggota klan hiu setan darah berkumpul di sini? Misi apakah yang mereka jalankan? Setelah beberapa saat, kelompok hiu setan darah mulai menyebar, mencari sesuatu di wilayah laut itu. Meskipun Lindong telah meninggalkan mereka, dia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun, dia memutuskan untuk tidak terlibat lebih jauh. Bagaimanapun, fokus utamanya tetap pada lelang yang akan datang di pengadilan pedagang langit. Dan dengan begitu, Lindong terus terbang menuju tujuannya. Sementara di kejauhan, misteri lain mulai terbuka di lautan iblis yang kacau. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.